Ajaib perbuatan-Mu ya Tuhan. Ajaib apa yang kami nikmati hingga pada hari ini. Kalau boleh kami tetap bertahan oleh karena kekuatan daripada Tuhan. Kami memuji Engkau ya Bapa, karena Engkau yang memberikan apa yang kami nikmati hingga pada hari ini. Tuhan, kami sungguh-sungguh merindukan Engkau berbicara, meneguhkan, menguatkan kami lewat perenungan pada hari ini. Supaya kami semakin diteguhkan dalam situasi suasana yang kami hadapi. Kami tahu pengharapan dan penghiburan kami hanya daripada Tuhan. Oleh karena itu, berbicaralah, teguhkanlah kami pada hari ini. Dan kita yang diberkati berkata, amin. Shalom. Shalom. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, saya bersuka cita masih boleh tetap bersama dengan ibu bapak. Sekalipun kita tidak bertemu, tetapi kita dapat saling menyapa dari jauh dengan kasih setia yang Tuhan tentunya berikan pada kita pada hari ini. Kita tetap bersyukur selama 2 bulan ini kita tetap beribadah di rumah. Kesempatan yang unik yang belum pernah terjadi, dan kita menjadi pelaku sejarah bahwa jarak tidak bisa memisahkan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan terbukti kita tetap setia mengikuti ibadah pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Allah dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25. Tapi saya baca ayat 13 sampai ayat 20 saja. Demikian firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Kita adalah orang yang berbahagia yang menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah ditebus supaya hidup kudus dan mengasihi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu film yang menarik yang disenangi banyak orang tempo dulu, yang judulnya bernama Robin Hood. Ini cerita yang menarik dan ada orang yang sungguh-sungguh melihat dia sebagai pahlawan. Saudara, dalam kisah itu, Robin Hood itu adalah pahlawan bagi orang-orang miskin. Orang-orang yang sungguh-sungguh menikmati pemberian daripada Robin Hood. Robin
Robin Hood yang merampok orang-orang kaya, pejabat-pejabat, dan orang-orang yang punya. Lalu dia bagikan kepada orang-orang miskin. Ketika dia di hadapan orang-orang miskin dan dia akan dielu-elukan dan dia akan dibanggakan. Dia sangat diidolakan. Anak-anak mengidolakan dia sebagai pahlawan penyelamat hidup mereka. Tapi bagi sebagian orang yang hartanya diambil, dia adalah musuh terbesar. Dan dia harus dilenyapkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penggambaran itu diberikan orang yang sungguh-sungguh dalam kesukaran. Dia begitu menikmati ketika ada orang yang memberikannya, sekalipun dia tidak tahu dari mana itu. Tapi gambaran Robin Hood adalah sebenarnya gambaran dari pada hari ini kita memahaminya dengan situasi keadaan yang kita alami. Orang berkata begini Bapak Ibu, sekarang ini jangankan mencari uang halal, uang haram pun susah didapat. Bagaimana kita mencari uang halal dalam masa sekarang ini? Orang punya pemikiran, Tuhan kan tahu keadaan saya. Keadaan kami ini kan sedang susah. Keluarga kami sedang menderita dengan keadaan ini. Jadi kalau kami mengendorkan cara beriman kami, ya Tuhan maklumlah. Kalau kami mengendorkan kekudusan kami, Tuhan pasti memaklumi keadaannya. Apalagi kita punya prinsip keluarga itu yang paling penting. Kami harus memelihara keutuhan keluarga. Keluarga ini harus terpelihara. Makanan mereka harus tersedia. Bagaimanapun caranya. Akhirnya banyak orang menghalalkan segala cara. Firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini. Sebagaimana Petrus menuliskan kepada jemaat, 5 jemaat di Asia Kecil pada waktu itu, di tengah kesukaran dan kesulitan yang mereka hadapi, tekanan dari pemerintah, tekanan dari orang tidak seiman bersama dengan mereka pada waktu itu. Mereka menderita sekali, lalu ini diberikan kepada mereka, mengingatkan kepada mereka, sekalipun kamu mengalami penderitaan, ingat, kamu adalah anak Tuhan yang menjaga hidup kudus, sekalipun kamu mengalami kesulitan dan penderitaan. Jangan penderitaan menjadi alasan bagi kamu mengendorkan kekudusanmu. Seolah-olah Petrus mengatakan itu. Dan akhirnya menjadi penekanan bagi kita yang hidup dalam situasi yang sama, tetapi latar belakang yang berbeda. Jangan sampai keadaan ini akhirnya membuat kita menjadi kendor dalam iman. Akhirnya bisa membuat segala sesuatu cara, menghalalkan cara demi tujuan yang baik. Bapak yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan mengajak kita untuk memandang kepada Tuhan, mempertahankan hidup benar, mempertahankan hidup kudus sekalipun di tengah kesulitan. Oleh karena itu ada 3 prinsip penting yang kita harus pahami dalam firman Tuhan ini. Mengapa kita harus mempertahankan kekudusan dan hidup dalam mengasihi Tuhan? Firman Tuhan ini memberitakan kepada kita alasan yang pertama adalah bahwa hidup kudus karena Allah. Hidup kudus kita mempertahankan kekudusan itu karena Allah. Mari kita baca ayat 16, firman Tuhan berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ada berulang kali kata kudus disinggung di dalam teks ini, mengingatkan mereka supaya mereka menjaga kekudusan itu. Kata kudus itu begitu dimengerti oleh mereka pada saat itu dengan bahasa yang mereka pahami.
Dalam bahasa yang mereka pahami, kudus itu adalah kau dikhususkan untuk Tuhan, lalu dipisahkan dari duniamu. Mereka sungguh sangat paham dengan bahasa Petrus untuk mengingatkan mereka, kuduskanlah dirimu. Engkau harus kudus karena Allah kudus. Patronnya adalah kekudusan Allah yang membawa mereka untuk melakukan kekudusan hidup. Jadi, pengudusan Allah adalah dasar kita. Bukan karena supaya kelihatan kita orang beriman. Bukan. Bukan supaya kelihatan kita adalah orang yang bersandar kepada Tuhan. Bukan. Tapi karena patron atau modelnya adalah Allah yang kudus. Kita paham Allah itu kasih, tetapi juga Allah itu kudus. Kasih dan kekudusannya tidak akan mungkin dipisahkan. Kasih dan kekudusannya itu selalu bersatu. Dia kasih mengasihi orang, tetapi dia juga hidup kudus. Maka ketika manusia tercemar oleh kasihnya, menguduskan mereka supaya layak di hadapan Tuhan. Itulah yang kita nikmati hingga pada saat ini. Dua apa yang dikasih Allah, langkah kita adalah pengudusan itu tidak pernah dilakukan oleh manusia karena manusia tidak mampu menguduskan dirinya yang kotor di hadapan Tuhan. Dan itu pekerjaan Tuhan Yesus. Bahkan harganya mahal dengan darah yang disebut oleh Petrus itu. Harganya bukan yang fana, bukan seperti emas, bukan seperti yang lain, tetapi seperti darah. Dia adalah yang mahal, darah Yesus Kristus yang memurnikan supaya itu kudus. Dan dikatakan dikuduskan, berarti kita adalah orang yang pasif dalam hal ini. Inilah kekudusan dalam bentuk primer yang kita tidak mungkin bisa lakukan, yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Jadi Bapak yang dikasihi Tuhan, proses pengudusan hidup kita hanya bisa karena sudah dibuka ruang pengudusan daripada Allah melalui pengampunannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengudusan itu tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Dia hanya menerima pengudusan itu. Kita tidak akan mungkin bisa kudus kalau tidak ada aksi dari pengudusan dari Tuhan Yesus. Kita tidak akan mungkin bisa mengalami pengudusan dari cara kita. Maka ada orang mencoba mencari pengudusan kepada dirinya. Dalam tempo dulu dia mengasihkan diri, dia bertapa, dia ada dalam biara, dia tidak mempertemukan dirinya dengan orang lain supaya dia bisa berkenan di hadapan Tuhan. Dia menjauhkan dirinya dari dunia. Itu upayanya supaya dia terlihat kudus. Tapi itu upaya yang tidak mungkin karena pengudusan tidak bisa dari manusia. Itu hanya dikerjakan oleh Allah. Itulah sebabnya Petrus berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu dikutip dari kebenaran firman Allah, perjanjian Allah. Allah yang kudus itu yang membuat kita menjadi kudus. Dan akhirnya itu menjadi alasan kita untuk hidup kudus. Bapak yang dikasihi Tuhan. Jadi kita harus mempertahankan hidup kudus kita di tengah kesulitan ini. Karena Tuhan. Aspek kedua yang perlu kita pahami dalam hidup kudus dan mengasihi Tuhan adalah hidup sebagai anak-anak yang taat. Dikatakan firman Tuhan ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ada gambaran yang dipakai oleh Petrus sebagai anak yang anak-anak. Dan bahasa ini sangat dipahami oleh mereka yang adalah keturunan orang Yahudi yang terserak di Asia Kecil pada waktu itu. Bahwa ada pemahaman kepada mereka bahwa anak-anak itu harus taat kepada orang tuanya. Tentu pemahaman itu yang dimengerti oleh jemaat pada waktu itu. Sehingga apa yang disebut oleh Petrus ini mengingatkan mereka, sebagaimana engkau taat kepada orang tuamu.
Yang seharusnya itulah yang dilakukan sebagai anak-anak yang taat di hadapan Allah. Penggambaran itu menunjukkan bahwa engkau hidup kudus sebagai sesuatu yang responmu atas ketaatan terhadap Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Allah, taat kepada Allah bukan karena taat kepada aturan. Ini paling penting yang harus kita lakukan. Tadi saya katakan bahwa dalam hidup kita seringkali tergoda akhirnya dengan situasi keadaan yang membuat kita sulit, maka ada semacam godaan yang terpikirkan untuk mengendorkan nilai beriman kita di dalam kehidupan ini. Ya tentu kebenaran firman Tuhan mengajak tidak harus seperti itu, karena firman Allah yang ditujukan oleh Petrus ini kepada orang-orang yang menderita, jemaat yang menderita pada waktu itu, sehingga ya ingin mengingatkan, jangan karena penderitaanmu, jangan karena kesusahanmu, jangan karena engkau mengalami kesulitan, maka engkau tidak mempertahankan kekudusan hidup di dalam hidup kita. Karena apa? Kekudusan hidup itu, yang pertama tadi, itu adalah kita lakukan karena Tuhan Allah yang kudus. Kita tidak sanggup menguduskan diri kita. Allah itu kasih, tetapi Dia juga kudus. Dia hanya menghendaki orang-orang yang sudah dikuduskan bisa sampai kepada Dia. Ketidakmampuan manusia membuat Ia harus turun menjadi manusia, sehingga kita yang tadi hidup dalam ketidakkudusan yang cemar itu dikuduskan oleh Yesus Kristus. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Ia menghendaki supaya umatnya hidup dalam kekudusan. Yang kedua tadi, bahwa kita adalah hidup kudus, meresponi kekudusan Tuhan itu, maka kita hidup kudus karena Allah yang adalah kudus itu menghendaki kita taat sebagai anak-anaknya. Ayat 14 sekali lagi saya baca. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai, yang mencoba mendorong, menguatkan atau mempengaruhi kita pada waktu kebodohan. Kebodohan apa maksudnya? Pada waktu situasi yang coba kita pikirkan, coba yang diperhadapkan kepada kita, seolah-olah kita sedang memilih, kita lakukan apa enggak ini? Mana pada waktu kita ada kebodohan yang sungguh-sungguh terpengaruh dengan ajakan, terpengaruh dengan keadaan. Nah pada waktu itulah disebut kita dalam kebodohanmu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, maka kita harus tetap mempertahankan hidup kita kudus di dalam Tuhan sebagai anak-anak Allah. Maka kita taat bukan karena hanya peraturan saja. Aturan-aturan yang dibuat itu mengingatkan kita lebih kepada ketaatan kita sebagai anak Allah. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, dikatakan oleh firman Allah. Di bagian yang lain yang dikatakan oleh Paulus, apapun yang kau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan, ketaatan kepada pemerintah karena Tuhan, ketaatan kepada aturan yang dibuat karena Tuhan. Jadi kalau orang tidak takut pada saat ini PSBB, kita tidak perlu ikut-ikut. Kalau orang keliaran ke sana kemari, orang sudah mulai ramai di mana-mana, kita tidak perlu ikut-ikut. Karena banyak orang karena ikut ramai, nggak ngerti apa yang dikerjakan, ikut saja ramai. Ada sosiolog Imam Prasetyo mengatakan begini. Ada kelompok orang, kenapa terlalu berani mereka berkelompok? Karena apa? Sosialnya kelompoknya itu beramai, maka ketakutannya jadi hilang. Pada akhirnya dampaknya apa? Merugikan kita masing-masing dan merugikan orang lain. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, hidup sebagai anak-anak Allah. Jangan dipengaruhi dan digerakkan untuk melakukan pelanggaran sehingga kita tidak menjaga diri kita. Dalam hal ini
kekudusan yang ingin Tuhan tonjolkan kepada kita adalah sebagai taat kepada anak-anak, kepada Allah sebagai anak-anaknya. Kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang kita lakukan. Orang tidak mengerti apa yang dilakukannya. Tetapi dia melakukan apa yang sesungguhnya tidak dia mengerti. Kita melakukan karena kita memahami, mengerti kehendak Allah. Satu kali anak saya yang bungsu Emily berkata kepada kakaknya begini. Kakaknya begini. Dia bilang kepada kakaknya. Dia bilang, "Kak, saya pengen punya mantan." Dia anak kelas 1 SD bilang, "Saya pengen punya mantan." Lalu kakak-kakak ketawa-ketawa dan bertanya kepada dia, "Dek, mantan itu apa?" Dia bilang, "Nggak tahu itu apa itu mantan." Ini mungkin karena PSBB terlalu banyak nonton YouTube sehingga terlalu dewasa pemikirannya. Dia tidak mengerti apa yang dikatakannya. Dia tidak mengerti apa yang dikeluarkannya. Lah itulah kepolosan. Coba bayangkan kalau kita tidak mengerti apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, membuat kita ada dalam kebodohan. Itu yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam bagian ini. Maka engkau sungguh-sungguh membuat apa? Sungguh kebodohanmu ketika engkau dipengaruhi oleh hawa nafsumu. Keinginanmu keluar dari kekudusan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kebenaran firman Tuhan mengajak kita untuk senantiasa hidup bergantung kepada Tuhan. Betul. Tetapi Tuhan juga ingin senantiasa memakai kita hidup di dalam kekudusan itu sebagai anak-anak terang. Yang harus menerangi. Kalau kita tidak mampu menerangi, paling tidak kita tidak diterangi, tidak kompromi. Kalau kita belum mampu berbuat sesuatu mengubah orang lain, paling tidak orang lain tidak mempengaruhi kita, membawa kepada sesuatu yang semakin mencelakakan. Kita dikuduskan oleh Tuhan supaya bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam bagian yang terakhir, kata firman Tuhan, hidup kudus itu dalam segala aspek kehidupan. Ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang adalah kudus, yang telah memanggil kamu. Mari kita perhatikan ayat ini. Tetapi hendaklah kamu kudus, menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, seluruh kehidupanmu. Ini berbicara tentang segenap aspek hidup kita. Bahwa kita adalah manusia yang utuh. Ada tubuhnya, ada rohnya, ada jiwanya. Aspek kehidupan itu adalah totalitas hidup kita. Pikiran kita, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan diri sendiri. Itulah yang sungguh-sungguh mempengaruhi jalan hidup kita supaya kita hidup kudus. Tubuh kita kudus di hadapan Allah, tapi percakapan kita dengan Tuhan juga kudus, hubungan kita dengan orang lain juga menjadi kudus, dan hubungan kita dengan diri sendiri juga kudus. Itulah aspek kehidupan yang senantiasa ada dalam kehidupan kita. Jadi kita kudus pada waktu tidak ada siapapun dalam hidup kita. Kita kudus pada waktu bukan hanya bersama dengan orang lain, tetapi ketika tidak bersama dengan orang lain, kita juga hidup benar dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, godaan yang terbesar adalah dalam hidup kita ketika kita tidak bersama dengan orang lain, tidak tahu siapa, apa yang kita lakukan. Tapi pada saat itu, kita teruji, kita diuji dalam keadaan, apakah kita tetap hidup dalam kekudusan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, situasi tidak bisa merubah kita. Situasi tidak bisa mempengaruhi cara pandang kita. Tapi cara pandang kita terhadap situasilah yang seringkali membawa dampaknya negatif atau positif. Karena situasi tidak punya wewenang dan kuasa otoritas yang bisa mengubah kita. Respon kita terhadap situasi itulah yang membuat kita bisa berubah. Hampir sama dengan virus COVID-19 sebenarnya. Saya membaca artikel beberapa bahwa virus
COVID-19 itu hampir sama dengan seluruh virus corona. Ia tidak bisa berkembang dengan dirinya sendiri. Dia membutuhkan inang induk supaya dia bisa berlipat kali, ribuan jutaan kali dalam perkembangannya. Tapi ketika dia tidak menemukan inang, maka dia hampa. Nggak ada apa-apanya, nggak ada pengaruhnya. Dosa, kebiasaan buruk itu ada. Itu adalah dosa yang memang merasuki seluruh dunia. Tetapi ketika dosa itu tidak punya inang atau induk di mana dia bercokol, di mana dia hidup, maka dia mati, nggak ada apa-apanya. Tapi ketika dia masuk dalam diri manusia, diri kita, maka dia bisa mempengaruhi dia, lalu kita meresponnya, maka dia berkembang biak dan sangat menakutkan. Dan virus dosa itu yang paling menakutkan, yang membunuh jutaan orang sepanjang hidup manusia. Dan itu yang harus ditakuti sesungguhnya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, maka kebenaran ini mengingatkan kita untuk tetap menjaga kekudusan hidup secara totalitas hidup ini. Dalam pikiran, karena mulai dari konsep pemikiran kita memahami, kita memikirkan, kita mencoba kenapalah begini dan terus itu ada dalam pikiran. Akhirnya muncul ide-ide dalam pikiran. Maka ketika kebenaran firman, ketika kebenaran menguasai pikiran kita, maka sebelum dia bertindak sudah dikontrol dalam pikiran. Ada firman Allah yang terus mengontrol pikiran itu sehingga dia memikirkan sesuatu yang benar. Maka ia tidak ada dalam tindakan kita sehari-hari. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan mengajar kita untuk tetap hidup dalam kekudusan. Jangan biarkan kesukaran, kesulitan menurunkan nilai iman kita kepada Allah. Jangan biarkan kesulitan, kesukaran menurunkan standar kekudusan hidup kita di hadapan Allah. Dia yang menguduskan kita, itu adalah bagian Allah. Tetapi kita untuk hidup kudus hari demi hari, itu adalah bagian kita. Dia yang menebus kita, itu adalah bagian Allah. Tetapi mempertahankan hidup kita benar, seterusnya hari ini, besok, dan seterusnya melawan godaan, melawan segala yang menyerang. Peperangan rohani terus kita lakukan dan itu bagian kita. Dan kita mampu dan pasti bisa melakukannya. Karena Tuhan yang memberikan kemampuan kita bertahan dalam keadaan itu. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan apapun tetaplah memandang kepada Tuhan yang kasih dan kudus itu. Maka kasihnya menjadi relevan, kekudusannya kita pertahankan. Dia menghususkan kita untuk Dia, tetapi Dia juga menghususkan kita, memisahkan kita dari cara-cara hidup di dalam dunia. Berbaur, tetapi tidak harus bercampur. Kita memang harus berbaur dengan dunia. Kita harus berbaur dengan orang-orang. Tetapi tidak harus bercampur dengan cara-cara yang tidak benar. Cara-cara menghalalkan segala cara yang dilakukannya. Kita dalam hal itu tetap konsisten berlaku hidup kudus di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya kita menjadi anak-anak yang taat kepada Allah. Ditebus supaya kita hidup kudus dan mengasihi, mengingatkan kita akan karya Tuhan, tetapi juga tanggung jawab pribadi untuk melakukan kebenaran firman Allah. Saya percaya kita semakin dikuatkan oleh Tuhan dalam menjalani masa PSBB yang ketiga di Jakarta sekitarnya. Dan saya yakin dan percaya kalau 2 bulan yang lalu
2 bulan kita lewati, masa kita tidak mampu melewati beberapa tahap di depan. Dengan terus mengandalkan diri kepada Tuhan, saya yakin Tuhan akan menolong memampukan kita. Tetaplah berkarya di rumah, tetaplah memuliakan Allah di rumah, bersekutu bersama keluarga, menikmati sukacita di dalam Tuhan senantiasa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih untuk firman Allah yang menguatkan, meneguhkan kami pada hari ini. Dan kiranya firman-Mu terus kami pegang, supaya hidup kami bersandar, bergantung hanya kepada Tuhan Yesus. Terpujilah Allah yang berfirman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.